Nah, dalil naklinya ada di surah Ar-Ra'd kalau tidak salah itu. Ayat berapa ya? 33 gitu. Di situ Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Kul katakan olehmu wahai Muhammad, wahai utusan. Qulillahu, Allahu hanya Allah saja. Khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian. Nu kaliwat semuanya dijadikan oleh Allah. Itu kan pengakuan Allah. Itu dalil nakli namanya. Jadi kalau kamu ada yang nanya, ini yakin Tuhan teh Allah, yakin atuh. Naon dalil logikana? Tah ayana alam. Nah, mulai alamul uninyeuna. Itu dalil ijmali, dalil yang ringkas. Dalil akli yang ijmali, dalil logika yang ringkas. Nah, dalil naklina cek Al-Qur'an kumaha? Cek mah teh qulillahu khaliqu kulli syai'in. Sok baca surah Ar-Ra'd. Ayat 33 kalau nggak salah. Di situ Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qul katakan oleh Muhammad, Allahu bahwa hanya Allah saja khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala sesuatu kan yang kelewat. Allah kan mengaku sendiri yang membuat. Buat apa Allah bohong? Aneh Tuhan bohong. Makanya disebut al-adlu, Allah teh sifatnya teh adil, Allah teh benar Allah itu. Jadi orang yang meyakini kebenaran Allah itu ini iman. Karena memang hanya Allah yang benar itu sejak awal. Allah tidak mungkin menyimpang. Lain sebagian ayatnya layad limu robuka ahadan gitu kan. Layad limu robuka ahadan. Jadi Allah itu Tuhan itu enggak akan dolim kepada seseorang. Allah mau dolim jadi Allah itu adil. Misalnya gini, kita takut jin, ya, takut jurig, berjalan di jalan yang sepi. Misalnya kita tiba-tiba kalau di jin we aya sehingga kita takut, nggak akan begitu Allah mau aja gitu kan. Layad limu robuka hadan gitu. Allah mau gitu. Jadi nusian teh orang anu poek dibayang-bayangkan ke orang. Wah, ya jurig ya. Yang sorangan akhirnya alam asal orang teu jahat mah nya teu boga urusan jeung jin moal diganggu ku jin dah masing-masing hirup atuh. Anu lagi sarua kudu ibadah. Jadi yang suka kedatangan kayak di YouTube juga gitu ya, di tang nanaonan udah jelas di pertama di dunia ini kan manusia beda lingkungan kayak gagah gitu nggak ngeri eta penipuan gitu ya, penipuan malah ketipu orang beriman orang mah ilmu kuat malah ketipu kuno gitu da mal datang di tang bari kitu mah itu jelebungan ogorowokan aya ria Tuhan hayang papanghieun kitu iya. Jadi itu mah bikin konten aja mereka mah. Jadi kudu tumbuh tina dalilna. Jadi kamu udah tahu sekarang nih dalil akli dan dalil nakli tentang wujud ya. Berarti nanti yang lain akan dijelaskan di sini ke depannya. Makanya kalau kita panjang umur sampai tuntas ini ya. Karena ini sangat bermanfaat ilmu ini ya. Bapak sendiri nggak mampulah nulis itu, bukan kamu nggak bisa ya, kalau memaksakan diri sih bisa sih. Tapi ya ilmu lebih ngerti Bapak gitu. Udah ini pakai aja gitu, kenapa susah? Kemudian iman taklid eta sah tapi maksiat lamun mampu nguteu kajabanu belet. Ini baru tahu kenal Allah itu udah tua misalnya. Udah nggak bisa berpikir dalil-dalil gitu kan. Nah, itu mah mungkin dimaafkan lah. Ya, mungkin dimaafkan kayak orang tua kita, orang tua bapak gitu. Kan mereka juga dulu ngaji gitu. Tapi setelah tua takutnya gitu ya, takutnya. Tapi insya Allah mualah ada ilmu lagi kok Pak, banyak diajarkan deui tini tanya banyak buku-buku pengajian gitu. Bapak can seperti belajar di pesantren kapanggih ya diajarkan ke Bapak. Jadi waktu niat mudah-mudahan ilmu tina buku nudini nu ku belajar teh pahna keur nini. Nah kita pingin bersatu lagi di akhirat gitu kan. Bapak jeung Bapak Dadan jarang panggil dah, emang sejak kecil udah jauh, tapi tiap hari Bapak didoakan ya. Di masjid Bapak salat subuhnya batur pulang Bapak ngaji Quran. Kalau bisa sampai 1 juz terus dihadiahkan kepada teh ka Nabi, ka Sayyid Abdullah bin Abarnya, ka sahabat jin teh ani, ka Sayyid Ham Ibnul Him. Ya ge sami sahabat. Cuma kalau Sayyid Abdullah bin Abar kan jadi raja jin sedunia, Ari Ham Ibnul Him mah sahabat Nabi tapi bukan jadi raja, kan udah rajanya ini, udah satu sedunia nu Islam ieu. Mun raja kafir umum anu kafirnya eta mah di segitiga Bermuda ceuk ajengan teh namanya Yakub. Kendarana gajah. Kalau selendangna ya orai. Teu segede kumaha eta jinanya. Abi ada yang urang ai jin mah teu keun wae kitu anu.
Nah di Sri Garut teh kan aya ini lagi ada kerajaan iblis di dinya teh, kerajaan iblis. Jadi ya begitu jatuh dari surga Nabi Adam jeung Siti Hawa makan di tanahnya di daerah Arab itu terpisah, tapi iblis mah langsung ke laut ya kagak jebur. Di situ bikin kerajaan. Jadi taklid teh sah ini iman taklid teh. Maksiat gitunya mun tahu wujud kita mau keungkul tapi pasirnya dagangan teu ngarti gitu. Ya itu asik-asik dah sedikit tuh ini 20 teh sebenarnya. Ya, kalau kita pelajari satu-satu bisa. Gitu. Nabi sahabat sendiri masuk Islam itu kebanyakan tuh sudah pada tua. Tapi karena kesungguhan, mereka sampai bisa hafal Al-Qur'an. Bayangkan itu, berarti kesungguhan masalah nama. Kayak pernah ngajak ke orang sekolah nih belajar. Wah, di mana Pak Nonoge? Terus tuninga. Coba tenang lo bawa tunanetra bisa baca Quran. Kenapa? Karena kesungguhan. Nah, kita mah suka gituin. Eleh ti heula. Dambung. Memang hidayah sih. Udahlah enggak apa-apa Mbaknya. Kalau cuma kita mah ngajak gitu kan. Taklidna ku sababelet na otakna dihampura lebah teu dalilna. Karena udah tua baru mengenal Allah misalnya nggak bisa dikasih penjelasan dari teh nggak bisa kepikiran gitu ya itu mah dihampura lah anak masih ngalarti sababna orang salah itu ya karena diheret jadi ini juga syafaat. Pertama kan syafaat itu dari Nabi ya, kemudian nanti ditularkan ke yang lain. Guru nyapaatan muridna kan, orang tua nyapaatan anaknya tapi anaknya kayak gitu, anaknya berilmu nih, orang tua nggak bisa nulungan. Ada hadisnya apa pernah baca di anak yang salah yang berilmu itu bisa menolong 7 turun ke atas, 7 turun ke bawah, hebat. Kata kusaku orang kudu. Itu salehnya. Minimal kekuasaan teh ilmu tauhid, ilmu tajwid jeung ilmu fikih eta we minimal gitu. Tah Bapak nyarankeun mun YouTubean eta Fahrudin Albantani bagus. Soro jeung urang gitu. Lamun saja Gus Bahanya cuma Gus Bah itu henteu nyusun ngajarna gitu kan. Tapi tauhid banyak. Ya, gitu. Bagus itu penjelasannya nyantri banget. Terus apa lagi ya sok dibaca-baca yang Wahabi teh aya lah katanya bagus atau oke. Litik-litik nih. Iya. Dulu pingin jadi ketua NU cuma nggak dapat, tapi dia tuh hebat ilmunya juga, ahli eta mah dalil fikih. Ari nu kudu di makrifat kenana nyaeta sifat di Allah jeung Rasulna. Sifat di Allah itu 41 yang harus kita pelajari itu. Yang pertama 20 sifat yang wajib. Kemudian yang kedua 20 sifat yang mustahil. Berlawanan dengan wajib. Misalnya tadi kita meyakini Allah itu wajib ada. Wajib itu ada itu bahasa kita. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Wajib wujud. Wajib ada, mustahil tidak ada. Mustahil maknya nyieuna alam teh aneh gitu, arti tidak menerima akalnya teh disebutkeun wahnya teh teka manya wah teu mungkin gitu, pasti aku aya. Nah, jadi wajib akli sebutna. Jadi adanya Allah itu wajib menurut akli. Ketiadaannya mustahil. Mustahil Allah aneh gitu teka arti gitu. Teu nerima we disebutkeun Allah teh. Ngabayakeun Allah teh teka arti. Kecuali dengan jen perumpamaan ya, seandainya Tuhan tidak ada misalnya gitu ya, seandainya ada tetap mal bisa gitu kan, bagai seandainya, atau seandainya Tuhan itu ada dua gitu kan, seandainya kan dah cuma satu sebenarnya mah, cuma bisa aja mun dua pasti perang, untuk perang kerjasama gitu. Nyen makhluknya. Tah sifat di Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Jadi berlawanan wajib dan mustahil. Satu yang jaiz. Jaiz itu yang hak prerogatif lah. Allah mau bikin silahkan, enggak apa-apa. Itu menjadikan makhluk. Menjadikan makhluk bagi Allah itu bukan wajib. Bagi Allah itu jaiz. Terserah. Mau dibikin silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Jadi Allah yang memutuskan. Akhirnya kalau diputuskan, aya we makhluk dibikin gitu. Jadi tidak adanya makhluk kalah. Yang menang adanya. Ya. Jadi kebenaran teh ku Allah memang gitu. Nah, balik kan kemarin nih sebelum makhluk ada kan, ketika makhluk itu nggak ada, Allah udah tahu ketiadaannya itu disebutnya tanjiji kodim ya, tanjiji kodim kaitannya antara irat dan kudrat itu nanti di ke depan ada penjelasan juga di sini sama. Kemudian ketika Allah menjadikan
jeleg aya tina eueuh kanu aya eta mah qabdah. Terus aya eta tan jadi hadis dieuweuhkeun deui engke qabdah dibalik tan jadi hadis heula tina eueuh jadi aya jeleg aya nya. Da memang Al-Qur'an bahasana kitu iza aroda gimana sayan ayakula lahu kun payakun kan gitu. Mau diterjemahkan mah ketika Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu Allah itu ngomong kun payakun aya ente sebenarnya kenyataan ente ngomong gitu. Allah hanya cuma itu peribahasa aja perumpamaan orang ngerti. Jadi cek Allah aya jadi gitu jelek gue gitu. Da Allah makan bahasanya beda yang kita. Da Allah makan nggak pakai lidah we. Itu kan kalau mulut tehnya kan udah bersihkan tahu gitu. Jadi itu berarti juga orang jadi mana orang ngomong kita temanya aya mun tema untuk itu sebenarnya mah. Jadi ketika Allah berkehendak menjadikan sesuatu langsung ada gitu atas idrat Allah, kudrat Allah, kemampuan Allah dijadikan kalau maksudnya mah gitu. Di tempat Al-Qur'an kan ayakula lahu Allah itu berbicara sebenarnya enggak, cuma itu peribahasa aja biar ke hatiku akal gitu nya dah manusia mah kudu tieu naon belajarna gitu kan ke hati sedik-sediknya sekaligus biar tinggi mah reuas tinggal dia bener tuh ya itu dari awal baru ngerti. Jadi nu kudu dimaripatkeunana teh sifat Allah jeung Rasulna. Sifat Allah nu wajib 20, nu mustahil 20, 40. Hiji anu jaiz nyata fa'lu kulli mumkinin teh. Nah, jadi 41. Sifat Rasul 4 nu wajib, 4 nu mustahil, hiji nu jaiz. Jadi salapan jeung 40 hiji 50. Eta nya nu wajib dimanfaatkeun teh minimal leuwih loba anu hafal bagus gitu. Nu kumpul dina la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jika diterjemahkan dipesek maknana ada 50 akidah. 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahil. Sok nyebut kieu ning tidak ada yang mustahil keur Allah masalah teh aya. Nya eta kasarepan ti orang-orang Kristen. Asalnya Kristen kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan lain Allah nyebutna teh. Nah, terus mereka masuk Islam. Kebiasaan mereka kan teu leungit gitu. Cuma diganti ku Allah nama. Oh, mustahil keur Allah mah. Padahal aya kan 20 sifat. Nya. Hati-hati kan mukalaf mah kadang-kadang orang tuh wah si anu mukalaf langsung jadi ustad salah tuh belajar belaone anger. Bapak pernah kan ngajar di mukalafnya di mualaf center nah disamkeun aku orang-orang Wahabi gara atuh cilaka tuh tak kelila bawa kita wah ayo siapa nggak betul Wahabi orang kan udah belum balik kan keluar. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau di buka mananya karena yang wajib itu justru itu membuka makna di Al-Qur'an kan fa'lam anahu la ketahuilah tidak bagaimana caranya dipelajari sifat-sifat Allah itu supaya kita tidak musyrik karena kalau tidak ada sifat Allah pasti musyrik gitu aja. Nu kumpul dina nu wajibna nu muhalna nu wenangna jeung marifat kana wartos ti Rasulna. Nu kumpul dina akidah samiyatna sadayana masalah alam gaib. Jadi Rasulullah kan menceritakan ada kubur ya, ada akhirat itu samiyat disebutna. Samiyat. Dalil-dalil samiyat. Di Al-Qur'an juga banyak diceritakan itu tentang akhirat itu kan ada apa aja di akhirat itu samiyat namanya. Jeung sadaya anu wajibul wujudna nu mukoya dina Quran tah dalilna kayang aras kursi kolam luh mahfudna tah kabeh wajib dimakrifat-keunana makrifat diyakini dikanyohkeun terus diyakini. Aras itu makhluk yang terbesar teh ya. Kursi itu juga sama tapi lebih kecil yang aras itu. Kursi entah apa ya itu belum nanti Bapak lihat lagi di itunya. Kolam, kalau kolam mah itu pena yang nulis di Lauhil Mahfuz di Lauhil Mahfuz itu kayak whiteboard gitulah. Whiteboard raksasa. Terus Allah membuat kolam dari nur, dari cahaya. Lauhil Mahfuz juga dari cahaya dibikinnya, bahannya gitu. Terus kolam itu disuruh nulis uktub. Nulis mana ya? Maktubu, apa yang harus saya tulis ya Allah gitu. Makana wa mahwakain kan.
apa yang terjadi yang dulu, yang sedang, dan yang akan, tulis semua. Ditulisnya ngagutrut sorangan gitu, bergerak atas kehendak Allah ya. Kolamnya bergerak itu ada. Tulis. Termasuk kita, Bapak, kamu itu ada di situ ditulisnya. Muin lahir di Indonesia, di Bandung gitu ya. Tanggal itu ada lengkap. Jadi malaikat bisa baca. Kalau Lauhul Mahfuz tahu. Malaikat yang punya itu tahu data dari situ. Itu database besar. Termasuk Al-Quran ditulis itu kan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai An-Nas. Cuma di sana nggak dipotong-potong sama ayat gitu, nggak dihalang-halang ku ayat. Kemudian juga nggak ada harkat di sana, ketajengan gitu di Lauhul Mahfuz. Makanya susunan ayat Al-Quran yang dibukukan itu mengikuti contoh dari sana. Kan yang pertama diturunkan Al-Alaq 5 ayat, malah itu ada di belakang, ada di sama ya. Nah itu karena susunannya melihat yang ada di Al-Quran, di Lauhul Mahfuz ini. Tahu atau dari Nabi kan. Jadi sebenarnya dalam hikayat itu ya ada kacamata batin, ada apa, kaca batin di Lauhul Mahfuz juga. Jadi maksudnya gini, kalau kita bersih, hati kita bersih, kaca itu bisa melihat, kita melihat kaca dalam hati kita, nah itu mantul ke Lauhul Mahfuz. Itu yang dilakukan para wali gitu. Jadi seolah mereka tahu apa yang akan terjadi, ada pantulan. Kalau kita nggak bisa, mungkin karena banyak dosa. Ilmu kita belum tinggi gitu ya. Tahu apa dari ajengan gitu, ada kaca dalam hati kita, kalau bersih kelihatan itu mantul gitu kan kalau Lauhul Mahfuz. Jadi orang teh ningali ke jero gitu. Secara batinnya tembus ke itu ke aras itu tahu. Jadi bukan tahu sendirinya tapi ku Allah gitu kan, dibersihkan ilmu ku Allah kan. Terus masalah orang bisa misalnya dari Bandung ya, tiba-tiba dalam 5 menit udah di Mekah, itu ada alatnya ya, mengikuti palak kata ajengan itu. Palak itu peredaran bumi ya, itu bagi orang tertentu bisa kelihatan. Tapi ada juga ada alatnya kayak kayu gitu ya. Dulu mah kalau waktu kecil ya, kalau beli beras tuh kan disipat ku kayu bulat gitu, tak gitu cika dengan teh alatnya teh. Jika kita pegang, si alatnya kita pegang ya. Terus misalnya kita baca doa, kita misalnya ngelangkahkan kaki kiri dulu ya, menginjak pala, setelah beres baru kaki kanan besar. Kita nggak merasa apa-apa, tapi udah sampai. Itu rahasia-rahasia itu ya. Mungkin cukup duluin ya. Jadi tentang ma'rifat itu syaratnya 4 ya. Kamu pahami ya. Dipikir-pikir ya, kamu balik ke apa tuh, mikir-mikir apa yang aku jelasin. Kalau nggak ada yang jelas, dialogkan gitu biar berkembang sendiriin ya. Jadi intinya kita harus memahami sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Semuanya ada 50 akidah juga tentang sam'iyat itu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.